Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Innal hamdalillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suwawa, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Sutarmin Majid MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami sebut nama beliau Bapak Bambang Wakiden ST. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, yang kami sebut nama beliau Ibu Erlis Madina SPD, Bapak Ibu Wali Kelas dan staf Dewan Guru SMK Negeri 1 Suwawa yang kami hormati, dan seluruh orang tua siswa SMK Negeri 1 Suwawa yang kami banggakan. Dengan memohonkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara penyerahan laporan hasil belajar siswa tahun pelajaran 2025-2026 bagi kelas 10, 11 dan kelas 12 jurusan Teknik Geologi Pertambangan pada hari ini dinyatakan dimulai. Untuk menambah hikmatnya rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ramli Poloso MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kegiatan kita pada pagi ini mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridwan wa li haqqihi adaan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan maqbulan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan wa qalban khasian wa yaqinan sadiqan wa taubatan nasuha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Get ready for Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars SMK Negeri 1 Suwawa. Marilah bersama mencerdaskan bangsa, SMK 1
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, teristimewa orang tua siswa SMK Negeri 1 Suwawa, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Suwawa. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tanggal 6 Januari 2026 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat. Insyaallah curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian yang selalu istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa yang saya cintai dan banggakan, teman-teman guru dan tata usaha yang sangat saya cintai. Alhamdulillah hari ini hari yang kedua perdana mulai aktif efektif belajar di semester genap tahun pelajaran 2025-2026 atau di tahun 2026. Yang perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah anak didik Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu itu mulai libur kemarin kalau tidak salah tanggal 22 Desember sampai dengan kemarin tanggal 4 Januari 2026. Alhamdulillah mulai masuk kembali kemarin Senin tanggal 5 Januari 2026 yang dimulai dengan upacara bersama. Sengaja hari ini adalah penyerahan rapot sekaligus mengundang Bapak Ibu orang tua siswa. Ini sebagai bentuk memberikan sein kepada kita semua bahwa proses pembelajaran sudah mulai aktif Bapak Ibu. Karena yang khawatir saya donggo ela libur betima 2 pekan anak didik. Jadi sekarang harusnya semangat baru di tahun baru, malah ilo ombita mailo libur yang terlalu lama, semangatnya tidak ada dan tidak datang-datang di sekolah. Buktinya kemarin dan tadi Bapak Ibu ketika kita berikan apel ke anak didik 7:30 pun masih banyak siswa yang belum ada di sekolah. Wallahu a'lam apakah di rumah yang diketahui oleh orang tua atau diketahui oleh orang tua datang ke sekolah tapi Jatilunggulo dimulai sekolah. Sehingga hari ini sengaja kita undang seluruh orang tua maupun wali kelas 10, kelas 11 termasuk kelas 12 khusus jurusan geologi pertambangan. Penyerahan rapot sekaligus beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Yang berikut perlu kami sampaikan bahwa insya Allah mulai kemarin itu sudah mulai aktif belajar sebagaimana biasa Bapak Ibu.
dan minta dorongan, minta pantauan, minta dukungan dari Bapak Ibu orang tua kepada anak Bapak Ibu orang tua untuk bisa memantau anak-anaknya sekolah Bapak Ibu. Anak-anaknya belajar efektif sebagaimana biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bel Mustar mau belajari dari kemarin Bapak Ibu Senin. Kalau dihitung-hitung sesuai dengan kalender, di awal-awal tahun 2026 itu banyak cuti dan libur bersama Bapak Ibu. Karena timama talu-talumai bulan depan mau puasa. Di tanggal 16 Januari ini kan Maulid Nabi. Libur poli itu Bapak Ibu hari Jumat. Atau di tanggal 17 itu tanggal merah itu kalau tidak salah. Kemudian di pertengahan bulan Februari puasa Bapak Ibu. Dengan puasanya berarti ada cuti bersama juga di awal itu. Termasuk aktif efektif belajar di puasa itu Bapak Ibu anu ulo tapola-pola ngohem balajari itu pasti semangat dan kekuatan belajarnya pasti berkurang Bapak Ibu. Ambillah hipongal hibutuhe Bapak Ibu. Belo sarapan mai asimedunga mai to sekolah hituluhe. Apalagi mah pola-pola Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harusnya kami komunikasikan ke Bapak Ibu orang tua. Dorongan dari Bapak Ibu itu harapan besarnya kami Bapak Ibu. Karena anak Bapak Ibu dari rumah sampai dengan sekolah itu memang agak jauh dari pantauan kami. Kami hanya dapat menerima dari pintu gerbang pas masuk. Ambillah itu Bapak Ibu masuk itu lingkungan sekolah, banyak sekali lokasi-lokasi yang mereka bisa lari Bapak Ibu. Sehingga dukungan dari kita semua insya Allah memberikan harapan besar buat anak Bapak Ibu bisa menggapai harapan dan masa depannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pelaksanaan semester ganjil kemarin selesai, tapi dengan beberapa kondisi Bapak Ibu. Beberapa kondisinya antara lain banyak siswa yang tidak ikut, ada siswa yang tidak ikut semester. Padahal diberi peluang mau ikut semesternya. Karena semester kemarin itu Bapak Ibu, dia tidak per kertas Bapak Ibu, tapi dia menggunakan media HP, jadi online. Tapi kalau ada anak didik yang tidak punya HP atau HP-nya bermasalah, kita fasilitasi di lab. Sehingga banyak juga yang tidak ikut semester Bapak Ibu. Ada yang ikut semester yang guru-gurunya menyusun soal kurang lebih 1 sampai dengan 3 pekan. Tapi anak didik menjawab soalnya 1 sampai dengan 3 menit. Padahal diberi waktu 1,5 jam Bapak Ibu mengisi beto soal 40 nomor. Bayangkan bo pilo lapatolio bo 3 menit Bapak Ibu. Cepat sekali. Jadi hal-hal ini yang memprihatinkan kami di pihak sekolah Bapak Ibu. Pelaksanaan penetapan nilai kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan tanggal 19 Desember Bapak Ibu hari Jumat, dan penetapan nilainya kami tetapkan sebagaimana kondisi nilai yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Sebelumnya sesudah semester kami beri peluang untuk memperbaiki nilai yang ternyata kondisinya banyak anak didik yang tidak memperbaiki nilainya. Ada anak didik mai lapato semester ma di dulu polong-polonggu mai to sekolah Bapak Ibu. Dikunjungi ke rumah ternyata jaga pergi di sekolah. Jadi ini kondisi-kondisi yang harapan besarnya minta dukungan, sekali lagi minta dukungan dari Bapak Ibu orang tua siswa
untuk dapat memantau ini Bapak Ibu. Sehingga sebentar insya Allah penyerahan rapotnya akan diserahkan sesuai dengan kondisi nilai yang diterima oleh anak Bapak Ibu. Jadi anu mau untuk nilai, rentang nilainya itu sampai dengan 100 Pak Bambang ya? Sampai dengan 100, anu walu mau untuk nilai 30, 40, 50, atau 5 pemota, baru habis itu undang anaknya, baru pegang tangannya, panggil menghadap ke wali kelasnya, Indua mau mailongola betilok tapu nilai 30 Bapak Ibu. Yakin dan percaya, insya Allah dukungan dari Bapak Ibu semua bisa mendapatkan harapan yang besar buat anak didik Bapak Ibu. Yang berikut, pada kesempatan ini juga memang sesuai dengan kurikulum penyampaian penyerahan rapot ini, insya Allah sebentar akan disampaikan peringkatnya Bapak Ibu. Harapan besarnya ini menjadi motivasi buat kita semua, dan anak didik yang tidak mendapatkan peringkat, itu harapan besarnya ada dorongan buat anak didik. Itu harapan besarnya sehingga hari ini dibuatkan penyerahan rapot sekaligus pengumuman kejuaraannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut informasi yang lain Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan detik sekarang masih ada beberapa siswa yang dari bulan Desember kemarin kami hubungi untuk melengkapi berkas beasiswa PIP, sampai dengan sekarang belum masuk Bapak Ibu. Posisi sekarang alhamdulillah sudah ada 110 siswa yang dananya sudah masuk di rekening masing-masing siswanya 1.800.000 Bapak Ibu, tinggal menunggu jadwal menjemput di bank. Jadi kalau ada jadwal, dibuat jadwal itu Bapak Ibu, silakan dijemput masing-masing Bapak Ibu. Ada 79 siswa yang masih menunggu verifikasi rekeningnya. Dan ada masih beberapa siswa yang sampai dengan sekarang berkasnya kita tunggu-tunggu tidak muncul-muncul Bapak Ibu. Padahal sudah dihubungi oleh wali kelas dan lain sebagainya. Harapan besarnya ini menjadi perhatian kita semua juga Bapak Ibu. Tentang beasiswa sekali lagi disampaikan, tidak ada pungutan apapun beasiswanya, alias gratis Bapak Ibu. Jadi anu walu tamu hile pas baterima kamari baru ada pungutan dan lain sebagainya, tolong dilaporkan ke kami. Sekali lagi disampaikan tidak ada pungutan, tidak ada potongan, apalagi tidak ada biaya apapun Bapak Ibu terhadap beasiswa ini. Karena beasiswa ini langsung diterima oleh anak didik, didampingi oleh orang tua ya. Didampingi oleh orang tua, disilakan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, di SMK Negeri 1 Suwawa ini banyak sekali kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatannya banyak sehingga kami ketika melibatkan anak didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, maka yang utama dan pertama kami dahulukan adalah memintakan izin dan persetujuan dari orang tua. Sehingga Bapak Ibu kalau ada anak Bapak Ibu meminta izin untuk ikut kegiatan, cek dulu di wali kelas, baru minta mana DP lembar persetujuan atau izin dari pihak sekolah ke orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata tanpa sepengetahuan sekolah, mahe pehutua kegiatan to diluari anak-anak ini Bapak Ibu. Dan kemarin-kemarin banyak yang berefek, berimbas dan berdampak ke anak didik Bapak Ibu. Ada yang sampai meninggal Bapak Ibu ketika ada ikut kegiatan-kegiatan di luar. Sehingga memang sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu,
kegiatan di SMK 1 Suwawa banyak Bapak Ibu. Tapi ketika kita melibatkan anak didik di dalam kegiatan, maka yang utama dan pertama kami prioritaskan adalah kami kirimkan lembar persetujuan orang tua untuk ikut kegiatan itu. Kalau orang tua tidak kasih Bapak Ibu, kita pihak sekolah tidak memaksa untuk mengikutkan anak itu untuk kegiatan. Itu Bapak Ibu. Tapi ada beberapa siswa yang kami temukan mabilla deliolohilau Bapak Ibu tanda tangan lo orang tua. Beito surat izin beito japilot tunggulo de orang tua tapi matilat tangkan deliolohilau. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang berikut kami mohon aktif efektifnya di grup paguyuban wali kelas masing-masing Bapak Ibu. Kami pihak sekolah, terutama teman-teman wali kelas ini selalu membuka diri ketika ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diinformasikan, sekaligus mengecek keberadaan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Silakan WA atau wali kelas atau tanyakan di grup Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini sebagai bentuk kerjasama kami pihak sekolah dengan Bapak Ibu orang tua memantau anak didik. Anak didik ini Bapak Ibu sekarang semulai canggih Bapak Ibu. Amiati atau sekolah ambela mau bingo jamuani. Mama ohe mau lebih ngabuti Bapak Ibu. Jadi kita pantau sama-sama. Semoga dengan kerjasama kita pihak sekolah dengan orang tua, insya Allah menghasilkan masa depan anak-anak Bapak Ibu yang insya Allah sesuai dengan harapan kita semua, harapan anak didik, harapan terutama oleh Bapak Ibu orang tua sekalian. Yang terakhir, kami selalu membuka diri Bapak Ibu. Kami selalu membuka diri. Ruangan saya itu Bapak Ibu tidak terkunci kalau ada saya. Jadi silakan dibuka. Pasiarima itu sekolah, kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu, ada yang bilang anak saya ini ada ikut kegiatan ini, biayanya ini dan lain sebagainya. Tolong dikonfirmasikan, tolong ditanyakan, tolong dikomunikasikan dengan pihak sekolah Bapak Ibu. Sekali lagi, sekolah ini SMK 1 Suwawa pembiayaannya itu gratis Bapak Ibu dari orang tua. Tidak ada biaya SPP per bulan. Jadi semua pembiayaannya itu adalah bantuan dari pemerintah. Jadi sekali lagi dukungan dari kita semua, insya Allah harapan besarnya anak Bapak Ibu bisa mengecam pendidikannya dan sukses di masa depannya Bapak Ibu. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan yang paling terakhir, karena saya hitung-hitung Bapak Ibu, yang terakhir itu ada banyak Bapak Ibu. Yang terakhir, yang paling terakhir, yang paling terakhir dan seterusnya. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, permohonan maaf dari kami apabila pada pelaksanaan pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Kenapa Bapak Ibu? Kami berusaha pokoknya kalau jam 9 undangan mau mulai pokoknya jam 9. Tadi itu ada mulai, saya lihat di jam itu jam 9:06 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ada yang sampai kamari malu mulai. Jadi mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa merencanakan sesudah mau rapat atau pertemuan di SMK 1 Suwawa, saya masih bisa mau pergi di sini dan seterusnya Bapak Ibu. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan sekaligus arahan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suwawa yang intinya adalah kami sangat mengharapkan dukungan, perhatian dari Bapak Ibu, orang tua siswa. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita ke acara pengumuman kejuaraan di bidang akademik, marilah kita ikuti sejenak selama 5 menit acara istirahat dulu. Disilakan untuk dapat menikmati
hidangan konsumsi ringan dari kami SMK Negeri 1 Suwawa. Silakan dinikmati Bapak Ibu. Yang di belakang situ Ibu Neni, tambah lagi yang ke belakang. Oke Bapak Ibu, silakan dinikmati sekarang waktu istirahat. Jadi sedikit lagi kita lanjutkan materinya Bapak Ibu. Praktek tune up dibimbing langsung oleh Bapak Abdurrahman Yusuf ST selaku pengampu pada mata pelajaran Enjin Kendaraan Ringan. Sistem penerangan dibimbing langsung oleh Bapak Yahya Abdullah SPD. Lampunya oke. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan praktek di bengkel otomotif, khususnya jurusan kendaraan ringan. Konsentrasi kalian teknik kendaraan ringan untuk elemen perawatan elektrikal. Di akhir kegiatan praktek, guru akan menguji kemampuan siswa untuk memastikan kegiatan praktek bisa diserap oleh peserta didik. Berikut adalah kegiatan praktek pembongkaran mesin dibimbing langsung oleh Bapak Abdurrahman Yusuf Sarjana Teknik. Oke guys, ini mesin kedua sudah hidup. Oke, mesin kedua ini sudah hidup. Oke, jadi kita tambah lagi mesinnya. Mesin konvensional digunakan untuk praktek tune-up meliputi sistem pengapian, sistem bahan bakar, dan penyetalan katup dan lain-lain. Trainer ini digunakan untuk melatih siswa merangkai dan mencari kerusakan pada sistem penerangan. Siswa akan mudah mempelajari karena sudah tersedia video pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan platform berbagi video YouTube dengan hanya men-scan QR code yang ada pada trainer.
Hanya di jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Suwawa yang memiliki fitur seperti ini. Tool cabinet ini berisi peralatan lengkap untuk praktek, terdiri dari hand tool, special service tool, dan masih banyak lagi. Untuk memudahkan siswa beradaptasi dengan teknologi EVI, maka di TKR SMKN 1 Suwawa terdapat beberapa unit mesin EVI untuk media praktek. Di jurusan TKR SMKN 1 Suwawa, terdapat alat khusus yang disebut engine holder berfungsi untuk pegangan mesin pada saat akan siswa melakukan praktek pembongkaran maupun pemasangan kembali bagian-bagian mesin. Dalam pembelajaran berbasis multimedia, penggunaan mikrofon wireless sangat membantu guru memberikan instruksi kerja secara real-time, didukung dengan tayangan video dan animasi cara kerja sistem bahan bakar melalui proyektor agar siswa lebih paham. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti pengumuman kejuaraan di SMK Negeri 1 Suwawa untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 khususnya jurusan Teknik Geologi Pertambangan. Dan untuk kesempatan pertama marilah kita ikuti pengumuman kejuaraan dari kelas 10. Ya, untuk pengumuman kejuaraan pada saat ini lain daripada yang lain karena diumumkan melalui video. Ya, silakan Pak Yahya. Dan kepada wali kelas 10 MPLB-A, kelas 10 MPLB-B, dan kelas 10 TKJ-A diharapkan untuk dapat bersiap-siap menyerahkan laporan pendidikan, dan juga siswa yang mendapatkan juara disilahkan untuk mendekati panggung. Ya, kelas 10 MPLB-A dengan wali kelas Ibu Royanti Hasiru SPD. Peringkat 3 dengan nilai 1031, rata-rata 85,92 atas nama Anastasia Musa. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bersama orang tua kalau ada, kalau hadir. Siswanya ada Ibu Roya. Diwakili orang tua saja kalau hadir. Orang tua dari Anastasia Musa disilakan untuk mengambil tempat di depan. Lanjut juara 2 Pak Yahya. Ya, peringkat 2 dengan jumlah nilai 1040 dengan rata-rata 86,67 diraih oleh Nindi Husain. Ya, orang tuanya disilahkan kalau hadir di tempat ini.
Ya, sekarang kita tunggu untuk peringkat 1 di kelas MPLB A kelas 10. Siapa dia? Ya, Aulia Y. Jafar dengan jumlah nilai 1051, rata-rata 87,58. Ya, orang tuanya hadir. Ya, untuk kelas pengumuman untuk kelas 10 MPLB-A telah selesai dan kita pindah ke kelas 10 MPLB-B dengan perwalian Ibu Almayasin. Siap-siap Ibu Almayasin ya. Ya, langsung payah ya MPLB-B. Peringkat 3 Novita Zahra Suleman dengan jumlah nilai 1032, rata-rata 86. Ada orang tua? Ya, orang tua dari Novita Zahra Suleman disilahkan mendampingi Anakda Novita. Langsung payah ya. Ya, sekarang kita ke peringkat 2 Anggraeni NF Mohune dengan total nilai 1033, rata-rata 86,08. Ya, sekarang kita tunggu peringkat 1 di MPLBB. Almira S. Abuba dengan total nilai 1042, rata-rata 86,83. Ya, sekarang waktunya untuk menyerahkan laporan pendidikan. Langsung diserah terimakan oleh wali kelas. Iya, terima kasih. Ada dokumentasi? Foto-foto dulu. Ibu Nelly. Ya, dan setelah itu bersiap-siap kelas 10 TKJB, kelas 10 otomotif A dan kelas 10 otomotif B. Oh, tunggu, masih satu. Ya, masih kelas 10 TKJA, wali kelas Fitrianti, Ibu Fitrianti Yusuf. Ya, peringkat 3 Alicia Nadia Ahmad dengan jumlah nilai 1039, rata-rata 86,58. Orang tua ada? Tidak ada. Oke deh, diwakili oleh tantenya. Ya, maju di situ kau Alicia. Ya, sekarang kita tunggu siapakah dia di peringkat 2? Abelia Kono dengan jumlah nilai 1083, rata-rata 90,25. Ya. Abelia Kono bersama orang tua atau wali disilahkan. Oh, ada. Ya, silakan Pak. Dan selanjutnya peringkat 1 dari kelas 10 TKJA atas nama Sartika Mootalu dengan jumlah nilai 1106, rata-rata 92,17. Ya. Orang tuanya ada? Ada. Ya, silakan Ibu Fitri.
Ya, ada hadiah dari orang tua untuk Sartika. Ya, foto-foto dulu. Ya, dan setelah ini siap-siap kelas 10 TKJB Ibu Nurmila, kelas 10 Otomotif A Bapak Husain Rahim, dan kelas 10 Otomotif B Ibu Yuliawati. Ya, terima kasih untuk kelas 10 TKJA. Oh, masih ada hadiah untuk Alisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas 10 TKJA. Sekarang kelas 10 TKJB dengan wali kelas Ibu Nurmila Monoarfa. Ya, marilah kita tunggu siapakah mereka yang akan duduk di peringkat 3, 2, dan 1. Ya, peringkat 3 atas nama Septiani Tangahu dengan jumlah nilai 1048, rata-rata 87. Bersama orang tua disilahkan. Ada orang tua atau wali dari Septiani. Selanjutnya peringkat 2 atas nama Trilianti Daud dengan jumlah nilai 1049, rata-rata 87. Dan siapakah dia yang berada di peringkat 1? Sri Masita Kiai dengan jumlah nilai 1065, rata-rata 89. Ya, kalau ada orang tua disilakan untuk mendampingi, dan kepada wali kelas disilakan untuk serah terima buku laporan pendidikan dan hadiah. Ya, dan setelah itu siap-siap kelas 10 Otomotif A Bapak Husain Rahim. Oke, sekarang kita pindah ke kelas 10 Otomotif A perwalian Bapak Husain Rahim. Ya, orang tuanya juga tidak. Ya, peringkat 3 di kelas Otomotif A atas nama Muhammad Fitra Hulinggi. Ya, kalau ada orang tua disilakan untuk maju ke depan dengan jumlah nilai 1002, rata-rata 85,17. Oh, ada orang tua. Ya. Selanjutnya kita pindah ke peringkat 2 atas nama Arianto Mahmud. Jumlah nilai 1033, rata-rata 86,08. Ada orang tuanya? Selanjutnya peringkat 1. Peringkat 1 ada 2 orang. Ya, Rajik Mahmud total nilai 1035, rata-rata 86,25, dan Muhammad Rafka Lalu dengan jumlah nilai dan rata-rata yang sama, sehingga mereka mendapatkan juara 1. Ada orang tuanya? Tidak ada. Ya, disilakan Pak Husain. Oh, ini ada. Ini orang tuanya dari
Silakan Pak Husain. Ya, dan setelah ini bersiap-siap Ibu Yuliawati. Ya, terima kasih Pak Husain, dokumentasi dulu. Oke, sekarang kita pindah ke otomotif B. Otomotif B Pak Yahya, langsung. Ya, kelas 10 otomotif B dengan wali kelas Ibu Yuliawati SPD. Ya, foto doe. Ya, itu foto do. Ya, peringkat 3 dengan atas nama Muhammad Hamzar Mooduto dengan jumlah nilai 1035, rata-rata 86,3. Ada siswa dan orang tuanya? Hamzar. Ada? Ya, lanjut. Kita ke peringkat 2. Peringkat 2 Muhammad Ilham Yusuf dengan jumlah nilai 1040, rata-rata 86,7. Dan orang tua ada? Dan kita langsung ke peringkat 1. Iya, atas nama Rahmat Daud dengan jumlah nilai 1061, rata-rata 88,4. Ada orang tua? Ya, disilakan orang tuanya untuk dapat mendampingi anaknya. Ya, dan setelah ini bersiap-siap kelas 10 DPIB Bapak Noval Antuli, 10 DPB Ibu Utiwati SPD, dan 10 TGP Ibu Nurlaila Suleman. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke 10. Ya, foto dulu, foto. Kelas 10 DPIB. Ya, peringkat 3 atas nama Stefani Putri Detuage dengan jumlah nilai 1057, rata-rata 88,08. Didampingi orang tua kalau hadir. Peringkat 2 Pak Yahya. Ya, peringkat 2 Hamzin Octavian, rata 88,42. Ya, setelah ini siap-siap perwalian dari kelas DPB Ibu Utiwati, diwakili oleh Ibu Rosmin Potale SPD.
Oke. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita pindah ke DPB atau Desain Produksi Busana. Siapakah mereka yang akan duduk di peringkat 321? Peringkat 3 Wahyu Hidayah Pakaya. Wahyu Hidayah Pakaya dengan jumlah nilai 1032, rata-rata 86. Ya, Ibu wali kelasnya pada saat ini masih dalam keadaan sakit, jadi masih diwakili oleh Ibu Rosmin Potale. Selanjutnya peringkat 2 Muslimah Jibu, jumlah nilai 1047, rata-rata 87. Ya, sekarang kita tunggu peringkat 1 atas nama Yulia Syahrain dengan jumlah nilai 1052, rata-rata 80. Ya, untuk TGP kita lewat.
jumlah nilai 1082 rata-rata 90,17 diraih oleh Siti Rahma Saadia Tolago. Orang tua kalau ada silakan maju. Ya, orang tua masih mungkin bisa ke depan mendampingi anaknya. Rajin bangun pagi ini yang dapat juara semua. Ya, demikianlah pengumuman kejuaraan untuk kelas 10 dan sekarang kita pindah ke kelas 11 yang diawali dengan kelas 11 MPLB dengan perwalian Ibu Widya Stuti Gintulangi. Ya, peringkat 3 di kelas 11 MPLB atas nama Nadine Saputri Nasila dengan jumlah nilai 984 rata-rata 89,45. Dengan orang tua kalau hadir di tempat ini disilahkan. Dan juara 2 Kansa Akuna dengan jumlah nilai 988 rata-rata 89,81. Ya, jadi bedanya hanya di koma. Dan siapakah dia di peringkat 1 di kelas 11 MPLB? Ya, Revalina Adia Meva yang juga sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Suwawa dengan total nilai 1014 rata-rata 92,18. Ya, orang tuanya Reva ada? Orang tuanya Reva disilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan setelah ini bersiap-siap kelas 11 TKJA dengan perwalian Ibu Mira Atin Abdullah. Ya, diserahkan saja Ibu Tuti. Ya, foto bersama dulu Ibu Tuti. Ya, oke, sekarang kita pindah ke kelas 11 TKJ dengan wali kelas Ibu Mira Atin Abdullah. Sebelas TKJA peringkat 3 Tiara Lasalusu. Ya. Ya, jadi mereka kakak beradik mendapatkan juara. Kalau yang tadi peringkat 1 peringkat 1 ya. Iya.
Ya, sekarang peringkat 2. Ya, Pardi Lamiun dengan jumlah nilai 996, rata-rata 90,5. Dan juara 1 masih tetap juara bertahan di TKJA, yaitu Marcel Panto dengan jumlah nilai 1016, rata-rata 92,4. Ya, ini Marcel juara bertahan ya dari kelas 10. Ya, siap-siap kelas 11 TKJB dengan perwalian Ibu Mersiana Daud. Ya, terima kasih. Diakhiri dengan foto bersama dulu Ibu Mira. Oke, sekarang kita pindah ke kelas 11 TKJB dengan wali kelas Ibu Mersiana Daud. Siapakah mereka? Peringkat 3. Ya, atas nama Nurmeilan Ali dengan jumlah nilai 1052, rata-rata 87,67. Orang tua mereka ada yang oh yang satu sudah. Yang peringkat 1, 2. Oke, Ibu Mercy disilakan untuk dapat menyerahkan laporan pendidikan dan juga hadiah kecil, hadiah sederhana dari perwalian. Ya, dan bersiap-siap Ibu Santi Daek perwalian kelas 11 TKR. Ya, marilah kita nantikan peringkat 1, 2, 3 di kelas 11 TKRO. Ya, peringkat 3 atas nama Rahmat Patalangi dengan jumlah nilai 961, rata-rata 87,36. Peringkat kedua dengan atas nama Muhammad Zul Saputra Ungo dengan jumlah nilai 973, rata-rata 88,48, didampingi orang tua jika hadir di tempat ini. Dan siapakah dia peraih peringkat 1 di kelas 11 otomotif TKR adalah Rahmat Ramadan Fadli Al-Qadar dengan jumlah nilai 975, rata-rata 88,64. Ada orang tuanya? Rahmat?
tidak hadir. Belum, bukan tidak ada tapi belum hadir. Ya, dan setelah ini kita akan menyaksikan langsung kejuaraan kelas 11 TSM dengan wali kelas Ibu Mardiana Loleh. Ya, kita pindah ke kelas 11 TSM dengan wali kelas Ibu Mardiana Loleh. Siapakah peraih peringkat 3 adalah Ramadhalin Abdul dengan jumlah nilai 969. Didit Nur Hidayat Adam dengan jumlah nilai 988 dan rata-rata 89. Ibu Erlis Madinah. Disilakan Ibu Erlis. Dan peringkat 1. Siapakah dia? Muhammad Aditya Lapasau, jumlah nilai 995, rata-rata 90,45. Ya, disilahkan orang tua. Dan bersiap-siap setelah ini kelas 11 TGP dengan wali kelas Bapak Fikrianto Hasan. Ya, terima kasih untuk kelas 11 TSM dan marilah kita pindah ke kelas 11 TGP. Ya, siap-siap. Siapakah peraih juara 3 di 11 TGP? Dia adalah Adi Wiratama Maksud dengan jumlah nilai 984, rata-rata 89,45. Ya, kalau didampingi orang tua disilakan maju ke depan. Dan peraih peringkat 2 di kelas 11 TGP adalah Imran Madina dengan jumlah nilai 985, rata-rata 89,55. Dan kita tunggu yang menjadi peringkat 1 adalah Wahyu Areros, jumlah nilai 992, rata-rata 90,8. Oke, ya, terima kasih. Dan selanjutnya marilah kita saksikan 3 besar di DPB dengan perwalian Ibu Ririn Frenika Ahmad SPD dan yang diwakili oleh Ketua Jurusan Ibu Rian Matui SPD. Ya. Ya, siapa 3 besar yang ada di kelas 11 DPB? Mereka adalah
Peringkat 3 adalah Fadilah Ibrahim dengan jumlah nilai 978, rata-rata 86. Ya, orang tuanya disilahkan. Dan peringkat 2 ada 2 orang ya, ada 2 siswa. Yang pertama adalah Siti Ainun Humaira dan Anissa Dwi Jahrahida dengan jumlah nilai 993, rata-rata 90. Ya. Orang tua disilahkan. Dan siapakah yang menjadi peringkat 1? Cahaya Makmur, jumlah nilai 997, rata-rata 91 ya. Juara 1 di kelas 11 DPB. Ya Allah. Ya, itulah kejuaraan untuk kelas 11. Ya, tepuk tangan dulu. Dan setelah ini masih ada satu lagi kelas 11 DPB. Sudah. Kelas 12 TGP. Kelas 11 DPIB dengan wali kelas Bapak Ramli Poloso. Ya, peraih peringkat 3 di kelas 11 DPB atas nama Marsyawati Muhi dengan jumlah nilai 985, rata-rata 89,55. Ya, dan siapakah dia di peringkat 2? Ya, Zerzela Nichikawa Sabai dengan jumlah nilai 986, rata-rata 89,64. Dan peraih peringkat 1 Mardatillah Tululi dengan jumlah nilai 993, rata-rata 90,27. Disilahkan didampingi orang tua. Oke Pak Ramli. Ya, foto bersama dulu. Dan selanjutnya bersiap-siap kelas 12 TGP, wali kelas Muhammad Rizky Halid. Ya, kelas 12 TGP disilakan Pak Rizky mendekat. Ya. Peraih juara 3 di kelas 12 Teknik Geologi Pertambangan adalah Muhammad Fajar Misali dengan jumlah nilai 950, rata-rata 86. Dan siapakah dia di peringkat 2? Adalah Sahril
dengan jumlah nilai 977, rata-rata 89. Dan yang menjadi peraih juara 1 adalah Triwinarta S. Latif dengan jumlah nilai 1000, rata-rata 91. Ya, orang tua disilakan digantikan dulu dokumentasi. Ibu Nelly masih mendampingi orang tuanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, demikianlah pengumuman kejuaraan dari kelas 10, 11, dan kelas 12 TGP SMK Negeri 1 Suwawa semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Dan kepada Bapak Ibu orang tua yang anaknya tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3, jangan berkecil hati, karena mereka adalah juara di hati Bapak Ibu. Dan mungkin mereka tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3, tapi mereka punya kelebihan di bidang tertentu. Ya, ya, demikianlah rangkaian penyerahan laporan hasil belajar siswa di SMK Negeri 1 Suwawa. Ya, dan sebelum diakhiri masih ada lagi, tadi ada 2 yang terlambat. Mereka ingin mengabadikan diri di tengah-tengah forum ini, jadi kami memberikan waktu 1 menit. Waktu 1 menit untuk berfoto bersama di sini. Ya, demikianlah rangkaian pertemuan dengan orang tua dalam rangka penyerahan hasil belajar siswa di SMK Negeri 1 Suwawa semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Dan setelah ini untuk penyerahan laporan yang tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3 langsung menghubungi wali kelas di ruangan masing-masing. Dan marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan dulu bergerak, masih ada pengumuman dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Iya, Bapak Ibu yang teman-teman wali kelas yang ada kursinya di sini, silakan dibagikan di ruangan ini saja. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang lain di kelas masing-masing. Seperti TGP, 12 TGP mungkin kursinya digunakan di sini, jadi dibagikan saya di ruangan ini. Ya, selebihnya di kelas masing-masing. Silakan Ibu. Bapak Ibu wali kelas mohon untuk wali-wali kelasnya diarahkan dengan siswanya.